warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim tasliman katsira bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillah, mengawali pertemuan subuh pagi Senin pertama bulan Muharram 1447, mengawali acara pagi ini dibacakan hadis Nabi yang dulu sudah pernah dibaca. Sahabat Nabi dulu kalau mendengar hadis Nabi itu menangis, menangis dengarnya. Ini tentang salat subuh dan salat isya ya. Hadis an Utsman bin Affan, yang mendengar kalam Rasul itu Utsman sendiri ya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu yaqul, aku dengar Nabi berpesan lail, siapa yang salat isya berjamaah nilainya seperti berqiyamul lail separuh malam. Seterusnya Allah, siapa yang salat subuh berjamaah nilainya seperti berqiyamul lail semalam suntuk, semalam penuh tidak tidur. Artinya apa? Kalau kita salat isya dan subuh berjamaah, nilai ekstra ibadat kita 1 malam setengah atau 1,5 malam. Kalau siang malam itu 24 jam, malam 12, siang 12, berarti yang datang salat subuh dan isya berjamaah insyaallah nilainya seperti beribadat 12 tambah 6, 18 jam. Kalau bapak tidur 6 jam ditambahkan nilai tidur orang yang mau datang sembahyang subuh berjamaah nilainya tinggi. Tidak sama dengan orang yang tak datang salat subuh berjamaah. Nilai tidur orang yang mau duduk di tazkirah, dia berniat sebelum tidur, besok saya mau salat subuh, sesudah subuh saya mau berzikir berjamaah, berdoa berjamaah, sebelum subuh saya mau salat sunat 2 rakaat yang datang awal, sesudah subuh saya ingin bertazkirah. Jadi ada 5-6 nilai ekstra selain dari salat. Itu nilai tidurnya tentu tidak sama ya. Ini yang patut kita hayati di awal tahun baru hijrah ini. Berapa lama sekarang selama ini ya? Berapa banyak selama ini kadang-kadang tidak datang ke masjid, kadang-kadang lupa berniat. Segalanya mesti berniat kata ulama, karena innamal a'malu binniyat. Baiklah. Kita sekarang ada kemarin pesan dari jamaah tentang hikmah yang perlu kita renungkan di awal tahun baru hijrah ini. Tajuknya hikmatun ghaliyah, hikmah yang sangat mahal. Sebelum ini kita sudah sebut, kita perlu tahu Al-Quran, kita perlu tahu hadis, kita perlu tahu sejarah orang-orang saleh, kita perlu tahu kata-kata hikmah. Kata-kata hikmah ini ada ayat tentang hikmah dalam surah Al-Baqarah ya. Orang yang diberi hikmah itu katanya mendapat nilai yang maksimal. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Ayat 269 surah Al-Baqarah. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira
wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah memberi hikmah kepada orang yang dipilihnya. Bukan semua orang mau dengar hikmah. Bukan semua orang mau kata-kata tentang hikmah. Bukan semua orang berfikir tentang hikmah. Wa may yu'tal hikmah, siapa diberi hikmah, faqad utiya khairan katsira, dia sudah mendapat untung yang banyak. Subhanallah. Untung yang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, yang mau mendapat peringatan, pengajaran dari ayat ini orang yang mempunyai mata hati yang jernih, yang bernas. Baiklah ya, apa kata ahli hikmah ini? Su'ila ba'du ahli ilm. Seorang ahli ilmu pernah ditanya, an ajmal hikmatin qara'aha, tentang hikmah yang paling indah yang pernah dia baca. Kata yang ditanya, saya sudah banyak membaca selama 70 tahun katanya. Qara'tu li aktsar min 70 ama. Sudah 70 tahun saya membaca ini katanya. Yang indah, yang terindah yang saya jumpa tentang hikmah, kata-kata seorang ahli hikmah katanya apa? Inna masyaqqatu ta'ah tadhhab wa yabqa thawabuha. Penat, lelah, capek berbuat taat akan hilang. Kalau Bapak capek bangun subuh, capek datang ke masjid subuh, itu akan hilang. Wa yabqa thawabuha, nilainya kekal. Nilainya kekal. Kalau Bapak datang dengan ilmu, dengan niat, nilainya kekal. Dulu sudah pernah juga disebut datang dan pulang. Datang ke masjid dan pulang ke masjid dikira perlangkah. Satu langkah nilainya 3. Itu dicatat. Menghapuskan dosa, menaikkan derajat, dan melayakkan Bapak mendapat poin pahala. 3 in 1. 3 dalam 1. Katanya capeknya taat itu, penat lelahnya taat itu akan pergi. Nilainya tinggal. Nilainya kekal. Kemudian wa inna ladzatal ma'ashi tadhhab wa yabqa iqabuha. Orang yang terjemus dalam dosa, dia enak begadang sampai ujung malam, tidak mikirkan nak ke masjid. Subhanallah. Waktu azan subuh pun masih tidur. Kelazatan maksiat itu akan pergi, akan sirna. Wa yabqa iqabuha, siksanya kekal. Tadi kepenatan, kecapean taat akan hilang, tinggal nilainya. Sekarang kelazatan maksiat akan sirna, pergi menghilang, tinggal resikonya, dampaknya, implikasinya. Apa implikasi dosa? Semakin jauh dari Allah, semakin terhijab, semakin terdinding. Kemudian dilanjutkannya lagi, kun ma'allah wa la tubali. Tetaplah selamanya bersama Allah, katanya. Tak usah peduli yang lain. Asal dengar azan, datanglah dengan gembira. Wa mudda yadaika fi zulumatil lail, katanya. Angkatkan, tadahkan tangan Anda dalam kegelapan malam. Wa qul, sebutlah, ya Rabbi ma tabati dunya illa bi dzikrik. Ini dia mengajar kita bermunajat kepada Allah. Ya Rabbi ma tabati dunya illa bi dzikrik. Bapak bangun sebelum ke masjid, ya Allah, yang indah dalam hidup ini adalah berzikir kepadamu. Sesuatu yang paling indah dalam hidupku saat aku berzikir kepadamu, ya Allah. Walal akhirah illa bi afwik. Kelazatan akhirat nanti kalau engkau memaafkan aku, ya Allah. Walal jannah illa bi ru'yatik. Kelazatan di jannah, di surga nanti dengan menatap wajahmu, ya Allah. Kemudian nasihat selanjutnya, safih, abaikan kesilapan orang dengan kita. Ada sangkut paut orang dengan kita, ada hubungan yang tidak enak, abaikan saja.
lupakan saja. Wasamih, maafkan. Setiap orang ada terkasus dengan kita. Katanya, lupakan sajalah. Wada'il khalqa lil khaliq. Serahkan urusan makhluk kepada Khalik, kepada Allah. Jangan ingat. Tak usah diingat-ingat katanya. Fanahnu wa hum rahilun. Kita dan mereka akan pergi, semua kita akan pergi. Kita dalam perjalanan menuju Allah. Mereka pergi, kita pergi. Kalau kita mengabaikan kesilapan orang sama kita, ada ayat dalam surah Az-Zukhruf ya, tentang orang memaafkan orang lain. Ayat 40 surah Asy-Syura, bukan Zuhruf ya. Zuhruf ini dekat surah. Surah Asy-Syura ayat 40. Nilai orang yang memaafkan orang lain tidak dapat dikira. Ini ayatnya. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman 'afa wa aslaha fajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin. Siapa yang memaafkan orang lain, Allah yang tahu menilainya. Kalau sedekah dapat dikira nilai. Kalau sholat dapat dikira nilainya. Kalau kemaafan, Allah yang tahu nilainya. Artinya tidak ternilai. Kata ulama, memaafkan orang lain termasuk ibadat yang tidak dapat dikira nilainya, tinggi nilainya. Maka dikatakan tadi, safih, abaikanlah. Wasamih, maafkanlah. Agar kita mendapat nilai yang tinggi. Fanahnu wa hum rahilun. Kita dan mereka semua akan pergi. Dalam hadis pula ya, ada dalam hadis, siapa yang memaafkan orang terkait dengan utang piutang ya, ada utangnya dia tak mampu bayar. Orang yang memaafkan utang orang lain, ada juga dalam ayat Mudayanah tu ya, di awal Baqarah, katanya akan tergolong ke dalam golongan orang yang bernaung nanti di bawah naungan Allah dari kemudian. Ayatnya dalam suratul Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, ayat 280. Wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau ada utang orang dengan kita, tidak mampu dia membayarnya, kasih tangguh saja tempohnya. Fanaziratun ila maisarah, kasih tangguh tempohnya. Tapi wa an tasaddaqu khairul lakum, kalau kamu maafkan saja dianggapkan sedekah, itu lebih bagus lagi, kata dalam Quran ya. In kuntum ta'lamun, kalau kamu tahu. Ini dalam ayat. Kalau dalam hadis seperti yang dikatakan tadi, siapa yang memaafkan utang orang sama dia atau didiskonnya, kamu bayar separuh sajalah, separuh itu lillahi ta'ala contohnya. Itu dalam hadis dikatakan termasuk orang yang akan bernaung di bawah naungan Allah. Selama ini kita yang tahu ada 7 golongan ya. Ada 7 golongan yang bernaung di bawah Allah. Pemimpinnya adil, anak yang taat dari kecil, pencinta masjid, orang saling berkasih sayang karena Allah, orang yang menyelamatkan dia pada godaan wanita ingin berbuat jahat, orang yang rajin sedekah, orang yang dia beribadah kepada Allah menangis dia sehingga keluar air matanya. 7 golongan. Di antara yang 7 ini ataupun selain yang 7 ini terdapat dalam hadis, kalau kita memaafkan orang. Jadi di awal tahun hijrah ini, maafkanlah, lupakanlah. Jangan ingat lagi, ya Allah, orang itu tidak ada hubungan dengan aku lagi, ya Allah. Dengan engkau saja lagi, ya Allah. Kalau menurut aku maafkan saja dia, ya Allah. Tidak usah dikira lagi. Ini maksudnya di sini, safih wasamih. Di awal tahun hijrah ini, abaikanlah sangkut paut orang dengan kita. Kasus orang, lupakan saja. Wasamih, maafkan. Wada'il khalqa lil khaliq, biarkan urusan manusia Allah yang mengaturnya, tak usah dipikirkan lagi. Fanahnu wa hum rahilun, kita dan mereka sama-sama akan pergi. Tidak lama lagi tinggal di bumi Allah kita ini. If'alil khaira mahma istasqartahu.
if'alil khaira mahma istasghartahu. Buatlah, semailah kebaikan walaupun kamu lihat kecil katanya. Semailah kebaikan walaupun sekecil manapun menurut pandanganmu. Fa innaka la tadri ayy hasanatin tudkhilukal jannah. Kamu tidak tahu nanti kebaikan mana yang melayakkan kamu masuk jannah. Asal berbuat baik, asal kebaikan, rebutlah, buatlah. Kamu tidak tahu mana nanti akan dinilai Allah, poin mana, kebaikan mana yang akan dinilai Allah yang menyebabkan Anda masuk jannah. Subhanallah. Asal kebaikan, rebutlah katanya. Dalam hadis juga ada katanya, buatlah ma'ruf itu katanya. Buatlah yang ma'ruf itu dimanapun kamu berada. Ini pun dibilangnya begitu juga ya. Inilah pesan al-hikmah yang patut juga kita renungkan di awal tahun baru hijrah. Karena mesti ada ya. Tekad kita di awal tahun baru hijrah ingin membuat yang terbaik. Kita tidak bisa mengetahui yang baik kecuali kalau kita berkongsi ide-ide ulama, gagasan bernas ulama. Yang jelasnya dibilang apa? Kecapean, kelelahan berbuatan itu akan hilang, tinggal nilainya. Kelazatan orang buat dosa itu, kalau dia buat dosa akan hilang, tinggal dosanya. Orang yang buat taat, tinggal nilai dan pahala untuk dia. Orang yang buat dosa, tinggal resiko dosanya. Sudah dalam buku ini dulu sudah pernah disebut ya, 30 lebih resiko dosa dalam kehidupan sebelum kita menghadap Allah, sebelum dalam kubur, sebelum kepada masa di dunia ini saja ada 30 lebih kesan dosa, dampak dosa, implikasi dosa terhadap kehidupan kita ini. Mudah-mudahan Allah membantu kita untuk membaiki diri kita ya. Di awal tahun hijrah ini sorotan kita tentang ayat kursi belum habis lagi saat itu ya. Kita mau lanjutkan besok lusa, mungkin ada dalam 5 pertemuan lagi. Yang sudah selesai itu 14 pertemuan. Mungkin mau 20 pertemuan semuanya sorotan tentang ayat kursi, karena salah satu agenda kita dalam hidup ini menekuni membaca ayat kursi setiap selesai salat fardu. Ada jaminan dalam hadis, man qara ayatul kursi dubur kulli salatin lam ya'na'u min dukhil jannah lam yamna'u min dukhil jannah illal maut. Siapa yang menekuni membaca ayat kursi selesai salat fardu, tiada yang menghalinya masuk jannah selain al-maut. Artinya bapak tu kalau meninggal dunia insyaallah jadi ahlul jannah. Surga menunggu bapak kalau bapak menekuni mengekali membaca ayat kursi sesudah salat fardu. Jazakumullah khairah. Inni uhibbukum fillah wa astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.